penduduk surga berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Itu surat Fatir ayat nomor 34. Jadi ahli surga kok ngomong, Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Wis mlebu surga, ahli surga warapa? Alhamdulillah, wis gak ono sumpek maneh, gak ono sedih maneh, gak ono galau maneh. Kira-kira kenapa ahli surga bilang gitu? Ya, kata para ulama, karena mereka hidup bersama Al-Quran. Karena ayat ini sambungan ayat sebelumnya, ayat nomor 29. Surat apa tadi? Fatir. Ayat 29 kan, Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabnya Allah, sampai ayat 34 mereka masuk ke dalam surga dan mereka bilang, Alhamdulillah, Allah telah menghilangkan kesedihan kami. Kesedihannya itu hilang karena mereka dekat dengan Al-Quran. Betul ya ikhwan, betul. Karena itu Syekh Ali At-Tantawi kan bilang kan, kalau saya itu sedih, saya sumpah. Itu berarti dalam diri saya kurang dua. Lek aku pas sumpah, berarti kurangnya loro di awakku. Yang pertama kurang membaca Al-Quran. Yang kedua kurang istighfar. Dan ini dirasakan oleh orang beriman. Saya sendiri merasakan itu. Saya kalau satu hari membaca Al-Quran kurang dari 1 juz, itu rasanya dalam jiwa ini ada kekosongan yang belum bisa diisi dengan apapun. Ada kehampaan jiwa. Lek wis 1 juz, rasanya ono rasa lega. Lek kurang, itu kayak ono kurang gitu. Subhanallah. Dan itu adalah rahasia sabdanya Nabi. Nabi menyebut Al-Quran itu makdubah. Makdubah itu apa? Makanan. Jadi antum ya, ini meja makan, ini banyak makanan, itu namanya makdubah. Dan kita butuh makan. Sementara Al-Quran adalah makanannya roh, makanannya jiwa, makanannya hati. Hati ki butuh mangan, roh butuh mangan. Panganannya apa? Panganannya apa? Al-Quran. Jadi lek kurang ya luwe, ya ngelak. Lek ati luwe, ati ngelak, rohe luwe, rohe ngelak, ya sumpek gelisah, enggak tenang. Itu Syekh Ali At-Tantawi yang ngomong gitu. Itu satu hari bacanya berapa juz? Syekh Ali At-Tantawi itu rata-rata satu hari bacanya 10 juz. Soalnya beliau hafal. Orang kalau hafal-hafal kayak beliau itu 10 juz karena apa-apa ini mengalir. Ya kayak baca kayak banyu. Itu saya ada punya video seorang hafidz Al-Quran di Afrika. Itu mocoe sedino 15 juz. Jadi 2 hari sekali hatam. Kayak biasa enak wis, meluncur kayak air. Lek Ramadan sedino hatam sepisan. Jadi isuk sampai awan separuh, awan sampai bengi separuh. Itu lek wong ngapal biasa itu meluncur kayak banyu no. Kemudian sesungguhnya bersahabat dengan Al-Quran adalah teman yang manfaatnya tetap di hari ketika ayah dan ibumu, saudaramu dan temanmu, istrimu dan anak-anakmu, serta kaummu dan kerabatmu meninggalkanmu. Kamu tidak menemukan siapapun kecuali teman setiamu adalah Al-Quran yang berdiri bersamamu, membelamu, dan memberi syafaat untukmu. Jadi nanti kiamat kita bakal sendirian. Bapak, ibu, dulur, anak, bojo, kabeh, ngato, kita sendirian. Yang tetap setia dengan kita siapa? Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti hari kiamat datang memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Awake dhewe dhewean kabeh melayu kabeh ngato Al-Quran teko dituntun dikei syafaat, dosa kita diampuni Allah dan kita dimasukkan ke dalam surga. Lalu kata beliau,
Aku tidak akan mengatakan coba hidup bersama Al-Quran untuk merasakan kebahagiaan. Tetapi yakinkan dirimu bahwa kamu berada dalam kebaikan sejak saat kamu memutuskan untuk berteman dengan Al-Quran. Jadi kata beliau, aku gak wara cobaan loh ya. Tapi aku wara saiki niato. Wis niato langsung. Aku niat mau hidup bersama Al-Quran. Sudah kamu berada dalam kebaikan. Tinggal prakteknya saja. Kemudian sebagai penutup, aku mengatakannya dengan lisan yang penuh cinta dan nasihat. Jangan tinggalkan dunia ini sebelum kamu merasakan yang terbaik di dalamnya, yaitu hidup bersama kitab Allah. Jadi terakhir nasihat, ya kesimpulannya adalah ojo mati dhisik sadurunge dadi sahabate Al-Qur'an. Ojo mati dhisik sadurunge dadi keluarganya Al-Qur'an. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ini bukan dongeng ya. Ini saya serius dan saya juga sering mengulang-ulang kepada antum semuanya. Jadikanlah di antara target hidup kita, goal pencapaian kita sebelum mati, saya harus menjadi apa tadi? Menjadi sahabatnya Al-Quran, menjadi keluarganya Al-Quran, dan cirinya itu dua. Cirinya adalah berusaha memahami dan mengamalkan. Syukur-syukur kalau ditambah menghafal. Untuk menghafal ndak usah muluk-muluk, gak usah wake-wake. Wis cukup antum fokus hafalkan juz amma dengan hafalan yang mutqin. Hafalan seperti surat Al-Fatihah dan jadikan juz amma sebagai wiritan. Ya, ambil sepedaan, ambil motor, jalan-jalan, ambil baca juz amma. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tinggal nanti kita mati di dalam dada kita ada juz amma. Kita dapat syafaatnya Al-Quran. Kemudian yang lalu juga pernah kita bahas bahwa orang baca Quran itu tidak ada ruginya. Dan perlu kita niatkan. Lek maca Quran ono niate wakeh. Ya, lek pas kate maca Al-Quran, kate maca, iki niate akeh. Di antara niat-niat itu adalah saya membaca Al-Quran dengan harapan saya dapat syafaatnya Al-Quran. Mudah-mudahan aku maca Quran ini oleh syafaate Al-Quran. Engko aku mati ditolong ambil Al-Quran. Kemudian di antara niatnya pula ketika membaca Al-Quran, mudah-mudahan aku dapat kebaikan yang banyak. Satu huruf dapat 10, alif lam mim dapat 30. Sak halaman, pirang huruf sak halaman itu? Satu halaman itu rata-rata kalau tidak salah 450 huruf ya. Iya. Wis pokok oleh akeh wis, akeh menangi lah kan rugine. Sehingga Allah menyebut ini adalah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak mungkin rugi, bisnis yang menguntungkan, kalau ono rugine blas. Kemudian kalau membaca Al-Quran niatkan mudah-mudahan nanti Allah menyelamatkan saya dari api neraka. Karena ada sabdanya Nabi bahwa Al-Quran itu kalau dibungkus dengan kulit di dalamnya ada Al-Quran, lalu dilempar ke api, maka dia tidak akan terbakar. Bagaimana pula dengan orang di dalam dadanya ada Al-Quran, mudah-mudahan tidak dibakar oleh api neraka. Tapi tentu ditambahi lagi memahami dan mengamalkan. Kemudian juga ketika membaca Al-Quran diniatkan supaya hati saya itu makmur dengan Al-Quran. Karena Nabi bersabda, orang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran seperti rumah yang roboh. Jadi uang lek ndek dodoe gano Al-Qurane kaya omah kosong. Omah kosong. Rumah kosong tidak berpenghuni, itu bagaimana keadaan rumah itu? Ya, omah suwe kalau penghunine itu kotor. Tambah lama tambah kotor. Kemudian datang ke sana serangga-serangga. Akhirnya rama-rama rapuh. Lama-lama roboh.
Demikian pula hati yang tidak ada Al-Qur'annya seperti rumah yang roboh. Kemudian juga ketika membaca Al-Qur'an, niatkan mudah-mudahan nanti saya mendapat derajat yang tinggi di surga. Sebagaimana sabdanya Nabi, masing-masing orang kedudukannya seperti ayat terakhir yang dia baca. Kemudian ketika membaca Al-Qur'an, dan ini sering kita lupakan, niat sedang mengobati diri kita. Jadi lepas maca Quran, antum duwe penyakit jasmani ataupun rohani, niatno. Aku maca Quran tak niatno ngobati penyakitku, terutama hati. Kalau antum sedih, gelisah, bingung, ndak tenang, ada penyakit-penyakit hati, maca Quran niatno tak gawe berseni hatiku, tak gawe nyembukno hatiku. Karena Quran adalah syifa dan itu obat yang paling mujarab. Kemudian juga ketika membaca Al-Quran, niatkan saya baca Al-Quran ini niatnya adalah untuk supaya mendapat ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Saiki zamane wong sumpek. Salah satu solusinya adalah maca Al-Quran, oleh tenang, oleh damai. Kemudian juga ketika membaca Al-Quran, niatkan agar supaya hati kita seperti musim semi, katanya Nabi. Agar supaya dada kita penuh dengan cahaya, agar supaya kesedihan dan kesumpekan kita hilang semuanya. Itu kan diantara doanya Nabi itu, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya, jadi hatine koyok musim semi, makmur hatine, dodoe penuh dengan cahaya, sedih-sedih ilang, sumpek-sumpeke ngadoh kabeh. Kemudian juga ketika membaca Al-Qur'an, niatkan pula agar saya mendapatkan hidayah. Ini termasuk sumber hidayah paling dahsyat. Itu orang itu kan kadang imannya naik, imannya turun kan. Sumber untuk membuat iman naik nomor satu itu adalah dekat dengan Al-Quran. Wong lek cedhek Al-Quran, insya Allah imane iku munggah terus. Kan itu diantara sebab kemunduran iman itu jauh dari Al-Quran. Suwe gak maca Al-Quran, suwe gak nyekel Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian ketika membaca Al-Quran, niatkan mudah-mudahan saya nanti mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena kata para ulama, orang itu mati sesuai dengan keadaannya ketika hidup. Uripe cinta Al-Quran dhahiran wa batinan. Mudah-mudahan mati dalam keadaan maca Al-Quran. Apa sih gak kepingin deh? Kayak sahabat siapa mati pas maca Al-Quran? Sahabat Utsman bin Affan pas maca Quran, pas poso maneh. Ya. Lalu oleh para pemberontak beliau tebas lehernya, darahnya muncrat ke Al-Quran yang beliau baca. Mati dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan puasa. Dan ternyata tadi malamnya sahabat Utsman mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang apa? Aftir indana ghadan. Wahai Utsman, kamu besok berbuka bersama kami. Akhirnya beliau hari itu puasa. Dan ternyata benar, hari itu beliau berbuka bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang mengumpulkan Al-Quran, yang menyusun Al-Quran, sehingga dikenal dengan mushaf Utsmani sampai mati pas maca Al-Quran. Sopo sing gak kepingin mati pas maca Al-Quran? Saya itu kepingin mati pas maca surat Ar-Rahman. Itu surat yang paling saya cintai. Jadi mati pas maca surat Ar-Rahman. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan seterusnya. Di antaranya juga kita niatkan, kita cinta kepada Al-Quran. Karena masing-masing orang akan dikumpulkan dengan kekasihnya. Dan kita niatkan juga ibadah, dan itu adalah ibadah
yang terbaik.